How many? 50,000. Shalom saudara-saudara, salam 5 roti 2 ikan, buka hati diberkati Tuhan. Kali ini kita akan membahas apa yang dikatakan oleh Zakir Naik, bahwa Alkitab itu mengandung 50.000 kesalahan. Mari kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh beliau. Because everything written in the Bible is not the word of God. According to scholars of Christianity, they say there are many interpolations in the Bible. There are many concoctions. There are many fabrications. According to Christian journals, they say there are 50,000 errors in the Bible. How many? 50,000. Tuduhan bahwa Alkitab mengandung 50.000 kesalahan itu terinspirasi dari majalah Awake volume 38 nomor 17 yang diterbitkan tanggal 8 September tahun 1957. Majalah ini diterbitkan oleh aliran saksi-saksi Yehova yang di dalam kekristenan sendiri dianggap bidat ya. Nah, tanggapan saya atas Zakir Naik ini begini. Yang pertama, di artikel itu sendiri tidak ada disebutkan 50.000 kesalahan, tapi 50.000 varian. Varian 50.000 ini dituduhkan saksi Yehova kepada terjemahan versi King James Version yang diterjemahkan dari teks aslinya. Saya mulai dari arti varian dulu ya. Varian adalah bentuk yang berbeda atau menyimpang dari yang asli atau dari yang baku. Jadi King James Version ini dianggap oleh kalangan saksi-saksi Yehova memiliki 50.000 varian. Nah, saya kasih contoh ya. Dalam bahasa Yunani, Theos yang bermakna Allah diterjemahkan oleh King James Version dengan God yang huruf G-nya kapital, God, Godly, dan Godward. Artinya ada 4 varian atau tafsiran atau 4 alternatif tafsiran dari kata Theos yang bermakna Allah itu. Itu baru menyangkut satu kata Yunani aja. Sudah 4 loh. Sekarang bagaimana misalnya dengan bahasa Ibrani? Misalnya kita ambil kata Eretz, bumi, yang diterjemahkan King James Version dengan land, earth, country, ground, world, way, field, nations, dan common, dan lain-lain. Itu saja sudah minimal 9 varian. Nah, varian seperti inilah yang dimaksud oleh majalah Awake itu. Menurut mereka, King James Version mengandung 50.000 varian seperti itu. Ya, kalau begitu bukan kesalahan dong. Karena di dalam menerjemahkan tulisan bisa terdapat banyak alternatif, bisa terjadi banyak varian, dan itu bukan satu kesalahan. Saya ambil contoh dalam bahasa Inggris. Fine, berarti cerah, menarik, baik. Berarti punya 3 varian. Yang mana yang akan kita gunakan? Ya sesuai konteks kalimat dong. Jadi nggak ada masalah dong. Mau kata apa yang kita pilih sebagai terjemahan dari kata fine, itu tergantung dari konteksnya. Jadi nggak masalah kata fine itu punya 3 varian. Jadi nggak masalah juga dong kalau King James Version memiliki 50.000 varian. Jadi sekali lagi ya Mas Zakir, jangankan 50.000. Sampai sekarang orang belum bisa menemukan satu pun kesalahan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Satu-satunya firman Allah yang benar dan berkuasa. Because everything written in the Bible is not the word of God. According to scholars of Christianity, they say there are many interpolations in the Bible. How many? 50,000. Kedua, sampai sekarang pun saksi-saksi Yehova tidak pernah menunjukkan yang mana saja 50.000 varian itu. Itu cuma ocehan mereka saja itu. Itu cuma cara mereka menyerang King James Version sebagai satu terjemahan Alkitab berbahasa Inggris yang sangat populer di dunia ini. Supaya orang mau menggunakan Alkitab yang dikeluarkan oleh saksi Yehova sendiri. Jadi saudara-saudara, saksi-saksi Yehova ini punya Alkitab sendiri dan isinya benar-benar berbeda dengan Alkitab yang digunakan oleh gereja dan orang Kristen saat ini. Ya, namanya aja aliran sesat. Pasti Alkitab mereka juga Alkitab versi yang sesat. Nah, yang ketiga, Mas Zakir Naik ini gemar menyalahkan Alkitab. Katanya ada 50.000 kesalahan. Nah, saya mau tanya nih, kalau Mas Zakir bilang yang itu salah, artinya Mas Zakir tahu dong yang mana yang benar. Kalau Mas Zakir menuduh ada 50.000 kesalahan, itu tuduhan yang serius loh. Kalau beliau mengatakan ada 50.000 kesalahan, terus kalau itu salah, berarti beliau udah tahu dong yang mana yang benarnya. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau ada anak SD bilang ibu kota Sumatera Utara adalah Palembang,
tentu kamu akan bilang, salah, yang benar adalah Medan. 2 tambah 2 sama dengan 5, salah, yang benar 4. Sebagai akademisi, kamu bisa tahu ada yang salah kalau kamu tahu yang benarnya kan? Tapi kalau tidak tahu, artinya itu tidak bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan. Apalagi ini menyangkut kitab suci loh. Berani-beraninya beliau menyalahkan kitab suci orang lain. Kalau beliau bilang 50.000 kesalahan ada di dalam Alkitab, tunjukkan dong mana yang benarnya. Jangan cuma mengutip sembarangan dan ngomong sembarangan. Dan satu lagi, yang dipermasalahkan oleh saksi-saksi Yehova bukan Alkitab itu salah, bukan. Tapi banyaknya varian dari terjemahan versi King James. Jelas ya? Nah, yang keempat, masa sih Mas Jakir mengutip dari bidat atau aliran sesat? Kan kacau sumbernya, Mas. Seorang akademisi itu harusnya mengutip dari sumber yang bisa dipercaya, yang sudah teruji, dan yang diakui. Ini kok mengutip dari artikelnya Saksi Yehova? Ya kutipannya nggak bermutu lah. Jadi, menurut saya, Mas Jakir Naik ini tidak bertanggung jawab dan tidak bisa membuktikan di mana letak 50.000 kesalahan Alkitab itu. Oke Mas Jakir, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan.